Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Baiklah, di kesempatan ini Ibu mau menerangkan bab terakhir, yaitu bab 3, organisasi regional dan global serta pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Indikator yang Ibu sampaikan adalah menjelaskan latar belakang kerjasama di bidang militer. Yang kedua, menjelaskan pengaruh kerjasama di bidang ekonomi terhadap bangsa Indonesia. Baiklah, yang pertama adalah organisasi militer, di mana organisasi militer ini nanti ada beberapa yang Ibu terangkan. Kemudian di samping organisasi militer juga organisasi ekonomi serta bagaimana pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Anak-anakku, kita ketahui bahwa organisasi NATO ini didirikan oleh Amerika Serikat, yaitu pada tanggal 4 April tahun 1949. Selain Amerika Serikat, anggotanya juga ada Prancis, ada Belgia, ada Belanda, ada Luxembourg, ada Kanada, ada Islandia, Italia, dan Portugal, serta Denmark. Apa tujuan NATO? NATO ini tujuannya adalah melindungi negara anggota dari ancaman Uni Soviet pada masa Perang Dingin. Kita ketahui bahwa pada bab sebelumnya kalian sudah membaca bagaimana terjadinya proses Perang Dingin ini disebabkan karena ada dua alianse, di mana dua alianse ini yang didirikan oleh negara Amerika dan negara Uni Soviet. Kemudian yang kedua adalah SEATO yang didirikan pada tanggal 8 September tahun 1954. SEATO ini didirikan di Manila, dibentuk di Manila, yang anggota-anggotanya sebenarnya seharusnya adalah negara-negara Asia, tapi ternyata negara-negara Asia banyak yang tidak ikut. Apa tujuan dari SEATO? SEATO ini tujuannya adalah memberi bantuan militer kepada negara anggota yang diserang pihak luar. Dan yang kedua, membantu perlawanan terhadap ekspansi komunis di Asia Tengah. Kemudian perlu kita ketahui juga bahwa SEATO ini adalah cara yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk menghalau komunis masuk ke Asia Tengah. Kemudian, apakah SEATO ini mengalami kegagalan? Ya jelas, karena SEATO ini adalah di mana SEATO ini anggotanya adalah bukan negara Asia, tetapi adalah negara-negara Eropa. Juga termasuk yang mendirikan, yaitu Amerika Serikat. Inilah yang melatar belakangi kegagalan dari SEATO. Anak-anakku, perlu kita ketahui tidak hanya dua superpower ini, tidak hanya Amerika Serikat, tetapi Uni Soviet juga tidak kalah pentingnya. Dia juga mendirikan fakta bersama untuk menghalau juga agar ekspansi yang dilakukan Amerika itu tidak masuk ke dalam wilayahnya. Seperti kita ketahui adalah yang bernama Fakta Warsawa. Fakta ini didirikan oleh Uni Soviet, ya, yaitu pada tanggal 14 Mei tahun 1955, di mana fakta ini dilatar belakangi karena adanya integrasi Jerman Barat ke dalam NATO melalui ratifikasi Persetujuan Paris.
Kemudian kita tahu bahwa apa tujuannya, tidak lain adalah mengimbangi keberadaan NATO secara organisasi. Ini adalah ancaman bagi NATO berdirinya Fakta Warsawa ini. Yang berikutnya adalah Central Treaty Organization atau yang dikenal dengan CENTO. CENTO ini didirikan pada tanggal 24 Februari tahun 1955, di mana CENTO ini didirikan sebagai bentuk fakta organisasi Timur Tengah. Anggotanya terdiri dari Turki, Irak, Iran, Pakistan, dan Inggris. Kemudian pada tahun 1958 Irak keluar dari keanggotaan fakta ini. Apa tujuan dari CENTO? Tujuannya adalah tidak lain adalah melawan ancaman ekspansi Uni Soviet ke daerah penghasil minyak di Timur Tengah. Kita ketahui bahwa Amerika ini mengubah nama fakta ini menjadi CENTO atau yang dikenal dengan Central Treaty Organization, yaitu pada tahun 1959 Amerika Serikat bergabung dalam fakta ini. Kita tahu bahwa Amerika Serikat ini banyak bermain di dalam pertahanan fakta ini, yang nanti ujung-ujungnya kita pada bab berikutnya ketemu kembali pada apa yang dikenal dengan perang Irak dan Iran. Kita lihat yang terakhir adalah ANZUS, Australia, New Zealand, and United States, atau yang dikenal dengan ANZUS. Apa yang melatar belakangi terbentuknya ANZUS? Kita tahu bahwa pada akhir Perang Dunia II, Amerika Serikat itu berhasil membantu Australia mengalahkan Jepang dalam pertempuran Asia Pasifik, sehingga inilah bentuk buah dari di mana Australia itu bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam bentuk organisasi yang dikenal dengan ANZUS pada tahun 1951. Ini anggotanya Australia dan Selandia Baru. Kemudian rupanya pada tahun 1958 Selandia Baru keluar dari ANZUS. Mengapa? Kita tahu bahwa Selandia Baru ini tidak setuju terhadap sikap Amerika Serikat dan Australia yang mendukung penggunaan senjata nuklir. Ya, memang kita ketahui pada abad itu nuklir ini dua negara adidaya ini saling berebut, saling membuat senjata-senjata baik itu dari dan sebagainya ini dalam rangka untuk menghadapi dalam rangka sama-sama mempertahankan diri. Siapakah yang nantinya bakal menjadi pemenang karena dua negara ini saling bersaing. Inilah bentuk dari ANZUS, tidak lain karena nuklir. Next. Kemudian kita ketahui dua negara adidaya ini rupanya membentuk alianse. Apakah terpengaruh terhadap bangsa Indonesia? Bagaimana peran bangsa Indonesia dalam menyikapi hal ini? Ternyata bangsa Indonesia komitmen sekali terhadap sikap politiknya, yaitu politik luar negeri bebas aktif, di mana bangsa Indonesia tidak melakukan baik ikut di dalamnya maupun menyatakan diri bergabung baik kepada pihak Amerika Serikat maupun kepada Uni Soviet. Tetapi bangsa Indonesia bersikap bebas dan aktif, ya, aktif melakukan usaha baik secara ekonomi, politik dan sosial
tetapi juga bebas menentukan nasibnya sendiri, sehingga komitmen inilah yang diperjuangkan bangsa Indonesia untuk mempertahankan NKRI biar tidak terpengaruh kepada dua negara adidaya itu. Meskipun toh akhirnya memang kita ketahui paling tidak dua negara ini selalu ingin menanamkan ideologinya terhadap bangsa kita. Kita tahu bahwa kita memiliki filter yang cukup kuat, yaitu yang dikenal dengan Pancasila. Kemudian bagaimana gerak langkahnya bangsa Indonesia? Indonesia tidak bergabung. Kita lihat baik dengan organisasi militer maupun blok timur maupun blok barat. Realisasi daripada non-blok, bangsa Indonesia mendirikan apa yang dikenal dengan gerakan non-blok. Indonesia hanya mendukung tujuan baik organisasi militer dalam mewujudkan perdamaian dunia. Itu saja. Kita ketahui ya bahwa bangsa Indonesia kuat sekali pendiriannya, karena kita ini mau sejak merdeka, sejak ada bangsa ini, kita nilai-nilai budaya kita udah kuat sekali, sehingga kita setelah merdeka kita komitmen bahwa negara kita memiliki politik luar negeri bebas aktif. Baiklah anak-anakku, maka dengan berakhirnya dampak dari kekuatan militer maupun ekonomi dari dua negara adidaya ini, saya cukupkan sekian saja, tetapi tidak lain bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, tetapi kalian saya tugaskan untuk membuat resume tentang latar belakang dan pengaruhnya kerjasama regional di bidang militer maupun ekonomi terhadap bangsa Indonesia. Kita nanti minggu depan masih di bab yang sama, tetapi materinya, topiknya berbeda. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.